terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Nadifa Tiaranita dengan NIM 2019-310563. Kedua ada Widya Andri Nurlita dengan NIM 2019-310575. Selanjutnya ada Eka Pratiwi dengan NIM 2019-310686. Yang terakhir ada Alfiana Rizkika Amalia Putri dengan NIM 2019-310706. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan bagian keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Ruang lingkup, laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas. Laporan keuangan konsolidasi pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum atau badan layanan daerah. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintahan pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum. Standar tidak mengatur 1. Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara atau perusahaan daerah. 2. Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. 3. Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan. Dan yang terakhir ada laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan terdiri dari yang pertama, level pengguna pemerintah daerah atau kepala daerah. Yang kedua, tugas dari entitas pelaporan yaitu untuk mengonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi. Yang ketiga, dilaksanakannya oleh PPKD. Entitas pelaporan. Suatu entitas pelaporan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang diumumkan bercirikan yang pertama dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapatkan pemisahan kekayaan dari anggaran. Yang kedua, dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyampaikan pertanggungjawaban kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Dan terakhir, pemimpin entitas adalah pejabat pemerintahan yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat. Entitas akuntansi. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintah, pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai entitas akuntansi. Dalam entitas akuntansi, level pengguna anggaran yaitu SKPD dan SKPKD. Nah, setiap entitas akuntansi ini wajib menyelenggarakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wajib menyampaikan kepada kepala daerah selaku entitas pelaporan. Selanjutnya akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPKD. Baik, selanjutnya adalah Badan Layanan Umum atau BLU atau Badan Layanan Umum Daerah BLUD.
Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang, jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah, APBN atau APBD, BLU atau BLUD adalah entitas akuntansi yang pelaporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Nah, selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, BLU atau BLUD adalah entitas pelaporan. Selanjutnya ada proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, kita harus menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama dalam laporan keuangan dari seluruh SKPD ditambahkan dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Untuk penggabungan neraca, akun RKPPKD dan RKSKPKD harus dieliminasi. Nah, setelah dilakukan eliminasi, kemudian diidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam LRA, LRO, dan neraca. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan SAL, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan operasional, yang kelima ada laporan perubahan ekuitas, yang keenam ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali laporan keuangan konsolidasi yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi sebagai pembendaraan umum. Lalu, laporan keuangan konsolidasi perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan dan disusun oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam standar ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik. Namun, apabila eliminasi yang dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh dari akun timbal balik antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai akhir periode akuntansi. Prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi yang pertama yaitu dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik. Lalu yang kedua, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara terorganisasi berada di bawahnya. Selanjutnya adalah pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta statusnya masing-masing, apakah entitas pelaporan ataukah entitas akuntansi. Lalu yang kedua, dalam hal konsolidasi yang tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasannya kenapa belum dilaksanakan eliminasi. Berikut ini adalah contoh penyusunan laporan realisasi anggaran konsolidasi. Nah, terdapat kolom PPKD dan SKPD, lalu terdapat juga saldo gabungan.
Lalu selanjutnya adalah contoh dari penyusunan laporan operasional konsolidasi. Dan yang terakhir adalah contoh penyusunan neraca konsolidasi.